Nah ini salah satu mobil yang gue denger cuma satu-satu di Indonesia. Cuman gue punya teman waktu itu almarhum Ucok. Mar, ini kayaknya mobilnya Sultan nih. Nah, gue sempet hilang feeling juga sama ini mobil. Karena gue nunggu komen-komen orang kaum mending ya. Pasti banyak di komen di bawah gue nih, ya kan? Jika ada vlogger, assalamualaikum. Hatchback 2 pintu cuma satu, check this out. Gua ketemu Om Komar, salah satu benchmarknya Danak Selatan nih, ya kan? Asli loh, beneran gua kalau ngeliat IG-nya dia, mobil-mobilnya dia nggak ada yang nggak gue banget. Termasuk pelek-peleknya baru susun rapi gitu kan. Lu bener-bener hobi mobil sejak kapan sih Om? dari gue tuh hobi mobil dari SD sebenarnya. SD? Cuman waktu itu kan nggak punya mobil ya. Cuma suka doang? Suka. Jadi gue minta nyokap gue tuh beliin koran otomotif. Dari 92, 93 gitu, gue udah ngumpulin. Jadi tuh dulu kalau ada namanya Jakarta Fair ya. Ah, Jakarta Fair ya. Sekarang PRJ kan. PRJ. Jadi gue tuh hobi ngumpulin brosur-brosur mobil tuh. Gue sering ngumpulin aja. Gue juga bingung nih dari siapa hobinya. Saking sukanya sama otomotif, sampai gitunya? Masih gue simpen kok. Nah, habis itu gue minta nih sama nyokap gue kan. Tolong dong, ini kan kalau orang-orang kawanku, gadis pada saat itu ya. Hai gitu kan. Gue minta otomotif. Kalau nggak salah, dulu masih goceng ya. Gue koran yang gue beli lagi motor. Dulu ada mobil motor, nah itu gue khusus modifikasi gue beli. Kalau gue nggak khusus modifikasi gue nggak beli. Tapi kalau otomotif tiap minggu gue beli. Oh. Jadi berkutat dengan itulah otomotif lah. Berarti lu termasuk yang terakhir-akhir itu motor plus ya? Motor plus. Motor plus. Iya. Ini memorian zaman dulu. Ada gue juga motor plus, tapi dikit-dikit buat ya. Hai, kan? Memorian ini mah gitu kan. Kesibukan lu sendiri sekarang berapa Om? Sekarang selain gue ada bisnis rental mobil. Wih di Autonet Rent-Car. Oke. IG-nya lu pilih? Iya. Autonet Rent-Car nanti ada di bawah. Nah itu selain itu gue juga bisnis ada jual beli velg. Tapi velg-velg lebih ke rally dan hobi ya. Nah itu dia, gue lihat velgnya berbaris tak. Dan part-part juga gue main juga sih sebenarnya. Cuman gue nggak terlalu. Gue biasanya tuh ngumpulin part yang gue suka. Apalagi ada yang gue lagi bangun, gue suka gue kumpulin. Nah tiba-tiba nggak kepake, orang biasanya nanya. Nah baru gue juga suka juga velg-velg gede pada saat kuliah, tapi mungkin belum saat, tapi nanti gue akan udah beberapa set velg-velg gede udah gue kumpulin. Mau sana lagi? Iya gitu. Gue tunggu lagi. Mobil sekarang apa yang bakalan mau janjiin sama gue tadi? Kijang Super 2 pintu. Tuh Kijang Super. Terus Kijang lagi? Super 2 pintu. Estilo belum rampung. Estilo. Ada satu lagi 2 pintu apa? Starlet kotak 2 pintu. Starlet kotak 2 pintu. Pokoknya bakalan banyak gua. Gua ketemu lagi doi gitu kan. Nah ini salah satu mobil yang gue denger cuma satu-satu di Indonesia. Yes. Bener gak sih? Iya, menurut gue sih belum ada lagi ya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya teman-teman punya, boleh tuh chat di bawah ya. Bener-bener di komen aja di komen. Gue juga penasaran soalnya. Kata orang sih cuman ada satu di Indo katanya ya. Karena ini kan Corolla FX GT. Oke. Kayak Starlet Soleil. Nah ini Starlet GT. Nah gitu. Berarti ini bener-bener pure JDM ya? Iya JDM benar. Build up. Nah karena kan mobil JDM itu kan masuk dari 3 kota nih Om ya. Aceh. Iya. Itu dari Sabang ya. Aceh dari Sabang, yang kedua dari Batam, Batam dari Singapura, yang ketiga itu dari Papua. Papua tapi bersurat Om. Kalau Batam bersurat tapi nggak bisa keluar. Tetap di Batam aja? Di Batam aja. Oke. Ya, kalau Aceh juga tetap bisa keluar, cuman beberapa BL yang bisa balik nama. Kan tapi banyak juga sekarang BL yang nggak bisa balik nama. Nah kalau di Papua ini bisa balik nama. Bisa? Bisa balik nama. Nah kalau buat gue kepo sih Om, bisa sampai di sini perjalanannya gimana sih Om? Waktu itu gue pernah bawa juga, yaitu pertama kita harus beli kontainer ya. Kontainer. Kalau mau safety ya. Iya. Kalau lu pakai kapal Roro atau kapal itu sih bisa juga ya. Cuman kan takut aja ya mobil-mobil sekelas mobil build up.
Biasanya sih pakai kontainer, udah nanti tinggal cabut berkas. Yang agak susah sih memang cabut berkas. Berapa lama kira-kira? Kalau mobilnya itu paling 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Nah, ongkos dari mana tadi ini? 20 juta om. 20 juta? Dulu sekitar 15 sampai 20 juta ya untuk bawa satu Mobil sampai rumah? satu mobil sampai pelabuhan aja. Sampai pelabuhan aja? Ya, istilah pelabuhan kemarin bawa setir lah ya kan? Heeh. Nah, balik lagi ke mobil Om. Ini tahun berapa sebenarnya Om? Ini berdasarkan surat 96. 96? 96. Oke, lu beli tahun? Gua beli itu sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, antara segitulah. Ngincarnya tuh udah 6 tahun, 5 tahun yang lalu karena gua kenal sama orangnya. Gimana sampai lu dapat gini Om? Jadi, nah gue tadinya kan punya Great Wagon ya. Nah Great Wagon tuh gue jual. Habis itu gue ngebengkel di satu tempat. Tiba-tiba ada mobil ini nih ngejoprak, Om. Mati. Mesin terurai di bawah. Bodi udah bertahun-tahun. Nah, gue bilang sama temen gue, bilangin dong sama temen lu, sama bos lu, gue bilang gitu kan. Sayang nih, mobil diginin aja, gue bayarin aja. Gue tahu nih mobil nggak bakal dijual sama dia, sampai kapanpun ya. Iya. Tapi pada saat itu kan COVID ya, gue juga nggak tahu juga, mungkin nggak bisa diterusin atau gimana. Banyak cerita di situ lah. Oh kalau lo mau, gue kasih tahu nih sama Andos, sama pemilik Andos. Oke. Tiba-tiba ngajakin ketemu nih. Wah, gue pikir ada angin segar nih. Iya. Ya kan? Begitu. Angin segar. Kita ngobrol nih berdua ya, 4 mata. Gue sebenarnya nggak mau jual. Dia bilang gitu. Cuman kalau gue kepepet, gue tahu lu yang pengen. Gue lebih percaya lu yang pegang. Betul. Udah gitu doang. Sampai situ. Jadi ini enggak, udah. Nah, gue itu punya anak ketiga Om. Bini gue lagi hamil pada saat itu. Mungkin itu rezeki dari anak kan? Benar. Itu udah berlangsung berbulan-bulan. Nah, habis itu kan sebenarnya nih anaknya 9 bulan ini udah harusnya lahir nih. Nah, ini udah 2 minggu nggak keluar-keluar nih. Setelah 9 bulan. 9 bulan. Iya. Normalnya kan seminggu, 3 hari gitu harusnya keluar. Nih 2 minggu udah nggak keluar-keluar nih. Cuman gue punya teman waktu itu almarhum Ucok. Dia cuma bilang gini, Mar, ini kayaknya mobilnya Sultan. Anak gue Sultan ya. Mar, ini kayaknya mobilnya Sultan nih. Nah, gue sempet hilang feeling juga sama ini mobil. Karena dari awal udah nggak ada kejelasan juga kan. Udah nggak ada kejelasan, kok gue jadinya... Akhirnya gue jadi ngambil Starlet kotak yang putih. Tadi ya, yang lagi gue bangun ini, ya kan. Uang kan udah habis ya kan. Iya, udah separuh udah habis tuh. Habis itu temen gue bilang, Mar, nih kayaknya mobilnya nungguin Sultan nih. Mendingan lu buru-buru dah, lu beresin. Gimana caranya? Kata almarhum bilang gitu. Mengibulan nih mobil cuma ada satu kan. Sayang kalau lu nggak pengen ngeliat cuma Sultan yang punya gitu kan. Iya. Sultan tuh sebenarnya gue. Iya. Udah, akhirnya gue juga udahlah Cok, nggak usah dipikirin lah. Gue udah nggak ini Sultan juga mau nggak jelas juga nih, gue gimana nih, doain aja lah lancar. Nah tiba-tiba yang pemiliknya bilang, udah Mar, lu DP aja. Tiba-tiba tuh Om, pada saat malam itu. Ya udah, gue bilang gue ada duit cepet nih. Nanti sisanya gampang lah Mar. Cepet apa nih? 100 juta. Buat DP. Iya. DP-nya gede amat gitu kan. Iya, karena mobilnya juga dia kagak mau jual murah. Iya. Jadi berapa? Lu ada duit cepet? Ya udah, akhirnya gue transfer pada saat itu. Nah, habis itu bini gue masuk rumah sakit. Nggak lama setelah gue DP, anak gue lahirkan. Nah ini, gue akan kasih judul Mobil Sultan. Beneran. Nah, baru gue megang mobil ini tuh setelah berapa bulan. Yang penting kan bayar-bayar dulu bayar dulu rumah sakit segala macem. Ya kan, baru kita jalan itu pas Lebaran 2023 2022 Om. Startnya udah mulai lagi. Gua geber lagi bengkelnya. Nah, sepilih deh. Jadi lu tadi DP 100. DP 100. Sebenarnya harga berapa sih nih? Anjir. Harganya. Aduh, lu beli waktu itu. Harganya sih di bawah gope. Di bawah gope? Gila. Gua nggak usah kasih itunya ya, klunya di bawah gope. Mau bisa satunya wajar segitu gitu. Ya karena gua mikirnya saingannya dia Eka 9. Eka 9 aja udah di atas itu ya. Udah sih itu aja sih patokan gue ya. Kalau buat ini memang kadang gila ya. Cuman gue juga nggak tahu juga, gue bisa ya udahlah, gue pikir ini nabung sih Om sebenarnya. Gue kan juga dikasih the best price sama mereka kan, udah lemar lo bayarnya nanti aja. Gue perlu yang penting ini dulu aja segini masuk gitu. Iya. Jadi ya udah tinggal gue agak minggir juga sih gitu. Ampun Sultan ya. Balik ke mobil Om. Oke, sebenarnya apa aja sih lu bangun? Dirubah nggak ada. Nggak ada. Cuman gue hampir satu body gue
pernis ulang. Nah kalau warna sebenarnya udah repaint. Maksud gue Udah repaint. Ini basic dari teman gue sendiri warna hitam. Oh hitam. Hitam basicnya. Oh, sih. Nah, jadi dicat sama dia di waktu di Kalimantan. Dicat, dibongkar total. Habis itu dibawa ke sini. Nah, habis itu ini mobil gua amplas habis, mati. Cat yang luka gua cat, habis itu dipernis ulang pakai Siken HS. Wih. Supaya dia wet look. Mau cat. Iya, iya. Tapi menurut gua cukup lah ya. Gua nggak usah naikin kelas lagi. Soalnya takut kalau ada apa-apa ngecatnya agak mahal. Bener. Jadi Gitu, agak trauma dikit-dikit minggir, dikit jadi minggir gitu cukup kan. lah begini, maksud gua gitu. Berarti depan nggak ada ubahan apa-apa ya? Ya, Mempertahankan. depan nggak ada, cuman tadinya basicnya grillnya ini kan hitam, gua ganti merah. Oh ininya aja senada nih. Ya senada, karena gua lihat yang di luar juga ada yang ngecat juga merah. Cuman gue pengen sesuatu yang beda aja, jadi gue cat merah, jadi berubah juga nih om. Ke samping om, boleh samping om ya? Boleh, boleh. Kalau sunroof sebenarnya bawaan dia ya? Bawaannya dia, karena udah GT kan, GT udah sunroof. Kalau yang SJ dia belum sunroof. Proper banget loh. Nah itu waktu gue dapet, tarikan sunroofnya nggak ada tuh om. Wah repot juga, di custom pakai kulit tali pinggang, pusing kan. Nah. Akhirnya gue dapet di Batam. Ini nih om, bahas ini om. Ini GT Twin Cam ini mesinnya 1500. 500. 1500, bukan 2000 cc ya. Oke. Tapi 20 klep. Makanya dia bisa kenceng. Oh 20 ini 20 klep? 20 klep. Bukan Jadi kalau 2000 cc? Bukan 2000 cc. Jadi kalau lo nonton film Initial D kan dia ganti mesin tuh. Iya. Nah, itu pakai mesinnya yang silver top. Tapi penyempurnaannya gue pakai black top. Ntar kita spill ya mesin ya? Boleh, boleh. Nah pelek nih, tarmac. Tarmac. Gue pilih Tarmac karena emang gue suka ya sama Tarmac. Jadi kalau gue punya mobil biasanya gue fitmentnya Tarmac dulu 15, 14 baru naik ke 16. Sebenarnya nih velg udah gue siapin TRD T3 om, yang bronze 16, ET-nya 33. Cuman nggak tahu ya, bukan berdasarkan harus T3 ya. Bukan harus mahalnya juga. Harus mahal. Gue lebih suka pakai ini karena merah ketemu putih kesannya asik aja om. Gitu. Bener, putih sih oke-oke aja gitu kan. Bannya gue pakai Yokohama Blue Earth 205 50 16. Nah, spek peleknya om? Standar 16. 740 16. ET? ET-nya 40. ET 40, lebar 7 ya? Lebar 7. Bener, Cuman bener. yang 16 ini gue suka dia beda sama yang 15 sama yang 14. Bedanya apa tuh? Dia agak lurus yang 16 dan harganya makin gila kalau yang 16. Oh iya. Nah kaki-kaki om? Kaki-kaki nggak ada perubahan, cuman gue pakai Aibah aja om. Enak. Aibah? Pernya aja berarti? Iya, pernya Aibah, cuman gue pakai waktu itu bekas AS 112 sebenarnya. Tapi masuk kemari? Masuk kemari dan rata. Gue justru takutnya kan kalau orang wah yang penting AS 101. Iya. Cuma waktu itu pada saat itu gue dapetnya AS 112 tapi bisa dipasang. Cuman kalau kata waktu gue beli nih kata orangnya, Mas ini agak nungging dari depan. Nah gue pikir kan kalau AS 112 kan mesinnya kan mesin biasa ya 7A berapa gitu kan. Nah ini kan agak berat nih Agak mesinnya. berat, Akhirnya dia rata om. Iya, Gitu. karena beratnya tadi ya? Iya, jadi dia depan belakang jadi rata dipakai Aibah. Ini pakai Aibah sih. Berarti jodoh ini. Jodoh. Berarti kalau dipikir-pikir sebenarnya udah ceperin ini. Udah, cuman gue pakai Lauren kit aja. Oke. Mm-mm. Nah om posisi gini om, lu pernah nggak nyoba full? Aman nggak om? Full aman, cuman yang nggak aman tuh yang bagian belakang om. Belakang? Bagian belakang ini karena ada fender. Gue nggak ngerol sama sekali karena gue masih mempentingkan Oh, originalitasnya dia. Makanya di sini nih yang abis nih ban gue. Jadi fendernya ini ada 2 lapis ya. Kan kalau yang mobil sedannya cuma 1 lapis, ini 2 lapis. Tapi gue nggak berani ngerol om, gue sayang. Emang ini belum di roll loh masih? Iya, belum di roll. Next nanti kita mau pakai velg agak kecil, agak tinggian lagi. Itu lebih enak lagi. Dia ngepasin lagi ya? Ngepasin lagi. Jadi gue nggak ada yang gue rubah. Jadi semaksimal ini aja. Makanya gue fitmentnya nggak terlalu banyak di belakang. Harusnya kan nih bisa rata body kan. Iya. Gue setting rata body atau gue bisa ganti velg yang ET-nya mungkin lebih kecil. Cuman gue takut malah nanti dipakainya nggak nyaman. Jadi ini semaksimal mungkin. Iya. ET-nya agak 40, cuman gue kasih spacer cuman dikit doang. Ini spek pelek depan belakang sama kan ya? Sama. Ya mobil ini mobil mainan kalau ini kayak gini-gini kan. Mobil salah satunya kan gitu. Nggak bisa lu bandingin. Gua nggak bisa bandingin mobil keluarga gini-gini. Nggak bisa. Gitu. Nah ini body kit. Kalau ini bawaannya dia. Kalau FX GT udah ada body kit yang gini. Proper banget seninya ya dapet ya? Simple. cembung gitu kan? Iya, kemarin gue cuman ganti karetnya aja sih, pakai yang biasa tapi cakep kok. Jadi nah ini mobil ini paling gue suka sebenarnya, gue ngeliat dari selain samping di belakang. Iya. Gitu. Ini gue suka banget. Kelihatannya kayak wagon, tapi aura sportnya di sini dapat banget gitu. Iya, bener om. Iya kan? Ini wing spoilernya emang bawaannya dia. Bawaan.
Kalau di luar negeri Corolla Seca kan 4 pintu. Dan Untuk belakangnya begini, tapi dia nggak pakai spoiler. Iya. Lampunya ini emang bawaannya dia. Dan di luar negeri kalau Seca ininya hitam om. Nah ini nyala semua lampu? Nyala semua. Wing spoiler, itu knalpotnya asli asli 2. Sport, karena emang sport kan GT Iya. Dia 2 karena mesinnya 4 AG. Ini unik lagi wiper loh, wipernya sesuatu juga loh. Iya. Pegangannya di sini gitu kan? Iya benar. Berarti beneran di belakangnya ya bener-bener begini orinya? Iya begini om, nggak ada yang gue rubah sama sekali. Semok loh, ganteng gitu kan kesannya. Ajrit. Makanya kan pas gue ambil pertama kali tuh ringnya pakai ring 14 OEM gitu. Begitu gue masukin ke 16, wah cakep nih. Asli. Ini kalau nggak ada emblem ini gue nggak bakal tahu Corolla. Iya benar. Orang nggak ada yang tahu. Ini Corolla FX. Iya makanya diperjelas di situ tuh. Ini asli. Itu custom om, stiker Karena biasa. Cuman pada saat kemarin ngecat, gue pernis ulang. Oh iya. Dari bentukannya asik. Boleh lihat dalamnya nggak? Gue pengen lihat bagasinya. Gue kepo. Aduh, masih ada belanjaan nih om. Gila. Jangan-jangan anak Matic nih, ya? Gue lagi bangun motor Matic. Lagi bangun Honda Beat buat harian. Gue biar nggak standar banget deh. Asik. Nah, Mio-nya udah selesai nih. Nah sekarang anak Mio juga nih, Mionizer. Mio sama Nuvo. Iya. Iya, jadi gue kemarin iseng lagi ada pameran, gue beli aja nih ban Pirelli om. Luas Nah bagasi. ini ada cerita juga nih om, lucu. Apa tuh? Ini kan gue custom ya, karena pemilik pertamanya ini kan ngecat di Kalimantan. Nah barang-barangnya nih hilang nih, cover ini sama ini ya. Nah di custom lah sama dia. Nah gue kemarin coba order di Australia. Nah kalau teman-teman punya link ke Australia bisa nyariin bahan belakang nih buat sebenarnya Corolla Seca sama dia. Sama. Nah kemarin gue kena tipu nih om. Ini pakai tapi uang balik karena pakai PayPal kan. Jadi nggak nyampe, nggak dikirim barangnya. Alasannya ada aja, gue kesel banget. Nah kayak ini custom nih pakai kayu. Kurang cakep sih menurut gue. Iya. Langsung ke depan om, ke depan. Gue kepo banget, gila, lega banget sama ini mobil. Ini ori joknya? Joknya ori. Gila, kebentuknya udah kayak racing ya? Iya, semi bucket. Sayapnya dapat banget gitu. Nah, ini setir. Iya. Ini sih lagi viral kemarin, lagi rame. Setir ini katanya dapat info 100, cuman gua nggak tahu ya. Kalau ada yang bisa perjelas 100 atau enggak seluruh dunia gua nggak tahu, cuman gua udah lama nyimpen setir Alpine ini, Om. Alpine ini ini 90-an sih. Gila, tombol-tombol masih hidup semua? Masih hidup, cuman gua nggak aktifin, gua takut rusak. Itu ini Alpine. Musik juga enak juga. Nah, ini ada secret box. Untuk apa tuh? Kalau mau nyimpan emas, ini ori dari sana? Enggak, ini aksesorisnya Toyota. Oh, I see. Ini cup holder buat naruh minum, dan ini salah satu aksesoris rare. Ada beberapa aksesoris yang gue belum pasang karena belum ada waktu. Tong sampah. Ini pakai TRD. Ini tadinya pakai TRD juga. Gue nggak suka kulit. Gue suka balik ke original. Gue beliin lagi, dapat yang NOS, yang ininya. Habis itu ini juga sebenarnya buat Matic. Cuman gue pasang aja di sini biar enak aja. Armrestnya? Armrestnya buat Matic. Berarti aslinya nggak ada? Aslinya nggak ada. Okay. Kecil. Udah sih om. Nah yang keren ini udah power window loh. Iya, power window, retract. Om boleh lipat spionnya. Oh, retract juga nih? Retract. Orinya berarti? Orinya. Spionnya? Retract. Ini air purifier. Kalau Om Deddy suka ngerokok, terkesedot di sini. Iya, racun-racunnya kan? Iya, racun-racunnya. Hidup itu racun gitu. Pada dasarnya kalau dalam ini mereka nggak banyak perubahan ya? Nggak ada yang perubahan. Cuma aksesorisnya aja gue masukinnya. Dia sebenarnya speedometernya beda ya sama punya lokal. Backgroundnya, kalau lokal tuh hitam, kalau ini abu-abu. Iya. Ya pada dasarnya mobil langka ya jangan diapain gitu kan? Iya, gitu. Dapat juga sih. Mesinnya full banget. Ini full om. 4 AG 20 klep. 4 AG silver. Kalau anak-anak
Toyota sih udah paham. 4 silver. Silver. Kalau yang black dia warnanya black, cuman gue nggak tahu ya isi dalamnya pasti berbeda ya. Ini yang tadi lu bilang tukang tahu pakai mesin ini. Iya, tukang tahu pakai mesin ini. Oh, iya. Nah ini gue pakai yang black top. Sebenarnya kalau yang silver dia ada air masnya di sini nih buat nyetel. Nah jadi simple, udah pakai map sensor. Jadi dia sistem kerjanya tuh kayak mobil BMW om. Ada setelannya, air masnya. Oh. Jadi tuh sering jerzut gitu. Makanya diganti, gue coba, akhirnya berhasil, alhamdulillah. Jadi ganti ECU, wiring, urut kabel, total. Widih. Iya, total sih hampir sama ini ya, beli ECU juga apa sih namanya? Stand alone. Tau gitu gue stand alone. Terus apa lagi? Nggak ada perubahan sih, cuman Samco karena Samco kan lumayan kuat ya. Kalau ada trouble dia nggak pecah, cuman dia itu aja. Habis itu ini gue ganti baru. Ini. Ya semaksimal mungkin om. Tadinya berantakan, kabel gue urut kabel jadi rapih. Lebih ke arah nyempurnain dong. Menyempurnain dan lebih mementingkan fungsinya ya. Refresh lah. Iya, juga header gue nggak ada yang gue ganti, standar semua. Oke. Semuanya normal om, balik back to basic. Nah kalau yang lokal nggak ada peredam mesin. Kap. Nah ini ada. Ini ori dari sana? Ori dari sana. Oke. Strut bar, ori. Restorasi aja sih, gua sunblast gitu, persing dikit-dikit gitu om. Oke. Nah ini pas ganti Ford ininya juga gue ganti pakai black top, intake-nya kalau nggak dapat setelan yang pas, berjet jadinya. Nah, jadi 2 bengkel gua rangkul. Pertama 703 Engineering. Yang kedua finishing di yang benar motorsport. Jadi waktu zaman gua kuliah dulu main Kijang, mereka yang inin engine gua. Berarti lu main Kijang lama juga ya? Lama om, dari kuliah. Asik. Ntar gue Kan gue satu kuliah sama Risman. Waduh. Salamin sama Rismano. Iya, dulu kita main ceng-cengan kalau kita main Kijang. Yes, Tapi sekarang dia udah pol banget. Gue yang belum pol nih. Dunia tuh sempit, sama orang itu juga sebenarnya kemana-mana juga. Iya, bener. Kalau dulu gue yang dagang pelek gede di situ di area gue dulu di klub gue. Sekarang Risman yang sekarang dia yang usaha pelek yang gedenya ya om. Iya. Gitu. Gue sepilin nih gayanya Jakob Risman nih kan. Juragan pelek ya kan. Juragan pelek. Asli keren om, keren. Kita tutup ya om. Oke siap. Udah? Nah om, gue sering kepo sih mau mobil kayak gini gitu kan. Lu ngebangun ini effort yang paling berat bagian apa? Engine. Kenapa? Karena gue harus kombinasi ada ya. Jadi begitu engine udah naik nih, mekanik gue bilang, Mar kayaknya dulu pengennya si Andos pengen di black top deh. Akhirnya gue coba untuk black top. Nah, gue pesen ECU wiring waktu itu di Batam. Ada yang dari, kan gue pengennya mobil original ya. Gue nggak mau pakai open filter. Nah, gue pakai yang black top juga, saringan udaranya gue dapet dari Malaysia. Ada yang dari Thailand juga, beberapa part juga. Oke. Gue order sendiri. Nah, ternyata begitu udah masuk nih, mobil trouble om. Trouble karena mobilnya agak kurang enak nih. Nah, akhirnya terakhir intake-nya gue ganti pakai black top. Karena dia untuk saringan udara bagian dalam mesin nih berbeda nih. Gue juga nggak begitu paham ya, tapi dia bilang berbeda. Tapi begitu diganti, langsung mobil normal. Normal tapi belum normal 100%, masih 80%. Nah 80% gue juga nggak mungkin gue tunggu juga sampai 100%. Karena mungkin kesibukan dari bengkel atau mobil ini udah lama. Jadi udah males juga ngerjain. Akhirnya gue tarik pelan-pelan nih supaya ini mobil bisa jalan lagi nih. Oh, pindah bengkel? Pindah bengkel. Oke. Nah, akhirnya gue masuk ke Wawan yang bener. Oh, ada yang bener? Wawan yang bener. Oh, oke. Yang salah gue nggak tahu. Nah, gue di sana udah dinormalin, alhamdulillah semuanya dibongkar, speedometer, engine-nya diulang lagi. Dia kan juga ngerti kelistrikan. Jadi udah nggak pakai cabut tukang urut kabel lagi. Jadi dimaksimalin sama dia, baru enak. Gue tembus pertama Cirebon.
Kedua gue gas lagi Bandung, 3 gue gas lagi Solo. Build up gini boros gak sih, Om? Enggak. Kan cc-nya 1500 sekian ya. Oh. Hampir ke 1600. Nggak serem-serem banget lah ya? Enggak, karena mungkin karena mesinnya sehat, makanya dia irit. Spare part? Spare part gue cari sendiri. Cara sendiri? Cari sendiri bisa. Gue kemarin dapet packing set. Habis itu water pump juga ada. Lebih ke arah eBay ya? Enggak, justru di Indo. Ada Indo? Mobil yang nggak ada tapi spare partnya ada? Ada. Ring Sehar gue juga beli di Indo. Jangan-jangan ada persamaan dengan mobil lain? Enggak. Nggak ada? Beberapa ada persamaan sama grid, tapi nggak semuanya grid. Itu paling sama grid kayak master atas, master bawah. Oke. Gitu. Mungkin sama grid ya. Agak unik juga sih. Memang serem-serem juga ya. Gue pikir juga, wah susah nih gue nih, berapa lama nih. Justru mobil yang copotan nih, yang second gue ambil dari luar. Nah kan ini gue kruk asnya udah pakai black top, Om. Iya. Karena waktu itu bengkel bilang, ini nggak bisa di balance ulang nih kruk asnya. Ya udah sekalian aja gue beliin pakai black top. Buka-bukaan nih kan. Lu ngangkat tadi berapa? Hampir 500. Hampir 500, tapi belum nyampe hampir 500 ya. Gue tembak 4,5. Ya kan? Lu ngebangun sampai sehat dulu ini habis berapa? Ya mirip-mirip Innova Zenix ya. Pasti Innova Zenix sama Fortuner GR sama loh kelihatannya. Sama. Iya. Itu harga ngebangunnya doang? Iya, semua sama mobil total. Sama mobil total? Sama mobil Oke, total, jadi pas- habis itu sama gue hitung trail errornya kan. Pasti ada tuh Om, trail errornya iya. ya. Pindah-pindah bengkel gitu-gitu, yang penting mobil ini bisa. Berarti harga Innova Zenix itu bahan beserta modifikasinya? Zenix hybrid ya? Iya. Gue nunggu komen-komen orang kau menang-menang ya kan. Gila kayak gue mendingan Zenix. Pasti banyak nih komen di bawah gue nih, ya kan? Beda. Gue juga bakalan sama kayak lo, Zenix ya kan? Bener kan? Gue jujuran aja, gue nothing lah ya kan? Nah, gue paling percaya nih, apalagi mobil satu-satu di Indonesia gitu kan. Cerita uniknya apa no? Cerita unik banyak sih Om ya. Kalau di jalan ditopin banyak, story masuk banyak yang gue nggak kenal jadi Atau sampai mention kenal gitu kan? iya, Iya, gitu. Lucu-lucu sih kadang-kadang ya. Habis itu gue pernah habis itu difoto sama selebgram juga pernah tuh waktu itu Wih. Anindita ya. Anindita, Wih, yang cakep tuh Om. Yang cakep ya? Tidak, siapa itu? Gue nggak kenal. Habis itu cuman gua itu yang lebih tersentuh tuh di Solo. Waktu itu gue cuci, bawa bapak, anak Mercy, ngobrol sama gue. Kan waktu itu habis di-review sama The Elite ya. Oke. Dia bilang, Mas ini yang masuk The Elite ya kemarin, boleh nggak saya foto? Widih. Dia bilang kalau ada apa-apa, saya akan bantu gitu. Dari situ aja tuh, padahal gue kenal juga enggak. Asli gue belajar banyak banget sama salah satu benchmarknya anak selatan ya. Anjir, Tangsel. Om Komar ya. Selatan, Tangsel bodo amat, ini selatan ya kan, selatan. Makasih banyak Om Komar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sekilas jujur deh, gue ngeliat mobil ini pertama kali kayak Corolla, tapi enggak. Tapi gue ngeliat logonya sendiri nggak ada gitu kan. Nggak ada, FX gitu kan, gue Iya, bingung ini FX FX. apaan gitu kan. Corolla FX. Pas gue ngomong sama dia, cuma satu di Indonesia, anjrit, keren banget Om, sumpah. Gue ngeliatnya, kayak pas banget kalau gue naikin ini cek ya. Lo kalau penasaran mobil tukang tahu, ini nih, nyalain ngetop itu kan. Iya. Siapa namanya? Inisial D. Inisial D. Gue nonton, memang dulu.